sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Sampai memimpin doa, yuk. Sebelum pelajaran kita ini dimulai, semoga pelajaran kita lancar semua. Amin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minati. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sadaqallahul adzim. Masuk semua ini? Ada yang tidak ya? Coba ya. Maaf, saya dulu. Abdullah Rayhan, Ahmad Fatur Razikin, Ahmad Muzamil, Alvina, sakit. Aurel, sakit. Alvina masuk kan tadi? Ya. Oh, yang nggak masuk ini Aurel berarti ya. Felicia, Ibrahim Iskak, kemarin kita sudah membahas tentang gambar ilustrasi. Ada yang masih ingat apa sih gambar ilustrasi kemarin? Apa ya gambar ilustrasi? Coba angkat tangan. Gambar ilustrasi itu gambar yang untuk yang keras, Mbak, angkat tangan dulu. Nah, ya, betul sekali, gambar untuk memperjelas suatu cerita dalam bentuk visual ya. Kemudian jenisnya apa aja kemarin untuk gambar ilustrasi? Ada karikatur, ada kartun, komik. Nah, kalau kartun, ada yang tahu kartun itu apa? Ya, ada Pak. Nah, sarana untuk menghibur adalah kartun. Jadi kartun adalah gambar sarana untuk menghibur. Ada yang bisa menggambarkan gambar kartun? Ayo coba ya, silakan Salman. Tepuk tangan dulu untuk Salman. Jadi kalau kartun itu gambarnya lucu karena fungsinya untuk menghibur.
Jadi gambarnya itu lucu kalau kartun. Biasanya kartun itu ada di cerita bergambar dan juga ada di komik, ya. Sering baca komik? Ya, ada komik, ada cerita bergambar. Nah, tepuk tangan untuk Salma. Nah, nanti kita akan mempraktekkan tentang cerita bergambar. Sebelumnya, ada yang tahu ini gambar apa? Komik. Kalau ini gambar cerita bergambar. Lah, bedanya komik sama cerita bergambar apa ya? Ada gelembung katanya, kemudian ada gambarnya berjalan setiap itu, ya. Setiap kotak ini gambarnya berjalan menunjukkan suatu cerita kalau komik, ya. Coba nanti kalian sudah membentuk kelompok kan ya. Nah, nanti kita akan mempraktekkan menggambar cerita bergambar tentang manusia, objeknya manusia. Kemarin objeknya apa saja? Objeknya ada hewan, tumbuhan, dan manusia. Yang kita praktekkan adalah manusia dan kegiatannya serta budaya. Nah, coba dilihat ini ya. Pada pembahasan minggu lalu tentang menggambar ilustrasi. Kali ini kita akan membahas tentang cerita bergambar. Secara umum, cerita bergambar adalah suatu gambar yang menceritakan tentang suatu kisah. Tentu saja telah disusun sesuai dengan tokoh, alur, setting, maupun amanat cerita, terutama jika gambar tersebut ditujukan untuk sebuah pendidikan anak-anak. Maka pesan yang disampaikan oleh gambar cerita perlu diperhatikan. Selain amanat, penting pula untuk menentukan alur serta tema gambar cerita agar dapat menarik sehingga tidak akan bosan untuk membacanya. Sedangkan fungsi cerita bergambar adalah agar lebih mudah dalam memahami cerita. Fungsi gambar cerita yang pertama adalah mempermudah pembaca untuk memahami cerita. Gambar atau ilustrasi terbukti dapat membantu pembaca, terutama anak-anak yang mengalami kesulitan dalam membaca serta memahami kalimat. Yang kedua, memberikan kesan yang berbeda. Sehingga dengan adanya gambar cerita, maka anak-anak akan lebih mudah menciptakan kesan atau mengingatnya dalam memori otak mereka. Sehingga tidak heran apabila tim kreatif serta penulis buku cerita sangat memperhatikan konsep pewarnaan dari ilustrasi yang dibuat. Tujuannya tentu agar mampu menghasilkan gambar visual yang cocok dan menarik bagi anak-anak. Yang ketiga, memiliki seni visual bagi para pembacanya. Yang keempat, membangkitkan emosi para pembaca. Biasanya gambar cerita lebih menargetkan membaca emosi anak-anak. Sehingga gambar yang dihasilkan merupakan gambar-gambar yang mampu membangkitkan emosi anak tersebut ketika anak merasa tertarik maupun antusias akan buku tersebut. Maka bisa dibilang visi dari pembuat gambar cerita sukses. Sekarang yuk kita simak membuat cerita bergambar. Kali ini dengan tema Desa Ngelom. Desa Ngelom adalah desa yang terletak di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Daerah yang masih terasa kental akan budaya pesantren. Umumnya banyak orang mengatakan daerah ini adalah daerah pondok pesantren Bahaudin. Tak jauh beda dengan daerah khas pesantren di daerah Kediri Jombang ataupun di Proyek Kediri, daerah yang berbatasan dengan Gunung Surabaya ini selalu menjadi tujuan untuk semua orang dari penjuru manapun untuk menimba ilmu atau bisa. Ceritanya Ngelom telah menjadi daya tarik sendiri bagi para ulama dan kiai.
Kiai Sisali Qasim selaku pengasuh salah satu pondok pesantren di sini adalah kiai di kalangan NU yang selalu menjadikan persatuan di Ini tetap ada ceritanya, ada narasinya. Tapi bulan penting di negeri ini. seperti yang ada Kehidupan bermasyarakat di desa Maut sendiri Sangat kultural sekali dengan khas pesantren pada umumnya. Masjid Bahaudin menjadi pusat kegiatan keagamaan bagi masyarakat Ngelom dan sekitarnya. Hal yang mencuri perhatian bagi orang yang datang ke sini adalah hampir tiap sore hari banyak anak yang berbondong-bondong untuk pergi mengaji. Lantunan sholawat maupun ayat Al-Quran berkumandang sembari menunggu senja dilepas sore. Saat pagi pun, aktivitas belajar berangkat sekolah bersama-sama dengan teman satu pondok pesantren maupun satu kampung. Kebersamaan ini yang menjadi ciri khas para pelajar di area Desa Ngelom. dari sini kalian sudah paham cara membuat cerita bergambar. Nah, jadi yang pertama adalah kalian apa dulu tadi menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua menentukan tema. Yang ketiga membuat sketsa. Baru yang tahap terakhir adalah finishing atau tahap pewarnaan. Ada teknik apa aja tadi? Ada teknik arsir, ada teknik dot, ada teknik blok, terus siluet ya. Ada yang masih belum mengerti tentang cara membuat cerita bergambar? Ada yang belum paham? Nah, paham semua ya, berarti ya. Sekarang kalian membuat cerita bergambar alat dan bahannya. Berarti tinggal kalian bikin sketsa, cari di Pinterest ataupun di YouTube sumber inspirasi kalian atau ide kalian ya. Silakan teman-teman. LKPD-nya jadi Unik berikan tadi LKPD-nya, kalian silakan diskusikan sama teman-temannya narasinya gimana, kalian cari di Pinterest, kemudian Unik berikan 45 menit ya waktunya ya. Ini sudah presentasi dulu. Ini kelihatannya yang single ini ya. Kalau gerak ini. Keterangannya, narasinya gimana? Dari gambarnya itu kemudian ada narasinya, jangan lupa. Ya. Kalau sudah di sketsa, kemudian kalian spidol, kemudian dikasih apakah pakai teknik blok, apakah pakai teknik dot, atau pakai teknik arsir, ditentukan. Sudah didiskusikan pakai apa, arsir atau gimana ini? Ya, pakai arsir, nanti diarsir ya. Jangan lupa narasinya, itu juga penting. Meskipun kadang anak sudah memahami tentang apa yang sudah kalian gambarkan, tetap namanya cerita bergambar, tetap harus ada ceritanya. Gini loh ceritanya, gambar saya seperti ini, cara menceritakannya seperti itu. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya semangat ya, yang lebih semangat lagi. Silakan maju untuk kelompok bebek.
Nanti ditunjukkan gambarnya, narasinya dibacakan. Yuk, semangat yuk, ayo maju yuk. Ayo semangat, suaranya yang keras yuk. Menceritakan itu pertemuannya ini orang jurusan sebenarnya seperti itu. Sudah terlihat kalinya itu gimana mau pergi merantau ya, naik kapal. Kemudian setelah itu ceritanya gimana setelah pergi merantau? Setelah berlalu, setelah beberapa tahun, dia datang. Kenapa suaranya nak? Dia datang bersama istrinya yang jatuh dari dunia di dalam pendiriannya. Iya Kak. Setelah beberapa tahun, akhirnya Maling kembali ke kampungnya dan bersama ibunya pengen memeluknya, dilihatkan temennya. Kamu memvisualisasikan gimana? Istrinya gimana? Malingnya gimana? Lah dilihatkan. Ini teman-teman gitu. Ini teman-teman. Nah, gambar apa? Ibunya yang mana? Nah, ibunya menanti gitu loh. Kemudian ya kan temannya kamu memvisualisasi apa dengan cara ibunya awalnya bahagia pengen memeluknya, tapi ini ada gambar tangan nak yang mendorong ya, seperti itu ya gambarnya nak ya. Nah, jadi gambarnya dia mendorong ibunya, dilihatkan tangannya seperti ini. Nah, apa yang terjadi kemudian ceritanya? Lihatkan, akhirnya ibunya gimana? Ibunya berdoa. Kemudian suara gemuruh, ya, gitu ya. Nah, suara gemuruh ini digambarkan awan sama teman-teman kalian. Ada awan. Kemudian gimana? Kapalnya akhirnya terombang-ambing, gitu ya. Nah, kapalnya terombang-ambing. Kemudian hujannya bisa membekukan dia, akhirnya menjadi batu, dan dia berdoa minta ampun, bersujud, akhirnya dia menjadi batu, sudah nasi sudah menjadi bubur ya. Jadi kalau kita berani sama orang tua kalau sudah berdoa yang buruk, akhirnya Allah mengabulkan. Saya bilang cerita Maling Kundang seperti ini ya. Tepuk tangan untuk kelompok sudah cukup bagus tadi ya ceritanya ya, sudah jelas ya. Nah, kedua-duanya tadi ini berarti pakai teknik apa ini ya? Pakai teknik arsir. Ada pakai teknik yang lainnya, mungkin pakai teknik blok. Silakan ya, ayo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Ibu Kucing dan mau
presentasikan hasil karya asal usul reok Ponorogo. asal usul reok Ponorogo. Ya, ayo. Coba ceritanya gimana? Ada soal apa? Lihatlah. Nah, coba mana dari raja kuningnya dan rajanya mana? Nah, itu adalah raja dan putri Raja Kuning ya, yang hendak dilamar oleh raja siapa? Raja Ponorogo. Kemudian di tengah dicegat oleh Raja Singa di tengah perjalanannya. Kemudian apa lagi ceritanya? Lakukan raja sinar barong terdiri dari orang sinar besar dari pihak raja terdiri dari raja kolonel dan wakilnya. Ini ada raja kolonel dan wakilnya, ada Raja Singa juga. Setelah itu Peperangan itu berupa antara raja sinar barong dan pasukan raja Ponorogo. Mereka sama-sama mengadu ilmu hitamnya. akhirnya terjadi pertengkaran. Nah, itu adalah ceritanya reok Ponorogo. Mana teknik apa ada yang ditanyakan tentang reok Ponorogo? Ada kesulitan dari pembuatan reok Ponorogo? Nah, mungkin kalau sampai yang tanya, ya silakan. Ada kesulitan nggak tadi menggambarkan tentang reok Ponorogo? Apa dari segi tekniknya ya? Tekniknya ada kesulitan? Ya, ada kesulitan tentang apa nak? Tekniknya karena apa? Karena menggambarkan reoknya ya, mungkin yang susah ya. Kalau paling kundang mungkin hanya memvisualisasikan bentuk orang biasa. Kalau ini mungkin lebih susah karena kita menggambar reok ya. Ya betul sekali ya. Karena nggak mudah untuk menggambar sebuah reok dan hanya berapa jam ini tadi sudah menjadi gambar yang sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk teman-teman sekalian. Sekarang kita sebelum mengerjakan soal formatif ya, kalian sudah paham ya, berarti sudah memahami tentang teknik-tekniknya. Kemudian kemarin jenis-jenisnya gambar ilustrasi. Sekarang coba kalian mengerjakan soal formatif. Sebelum mengerjakan soal formatif, kalian rasanya sudah sangat melelahkan ya. Jadi coba ayo kita gerak dulu sebelum kita mengerjakan soal formatif. Ya, kesini ya, diri dong. Ayo diri.
di situ dijelaskan apa yang kamu ketahui tentang tekniknya gimana, kemudian perbedaan gambar komik gimana dan gambar kartun gimana. Coba kalian jelaskan, ada soal isim kan? Ada yang tahu karyanya Bapak Suyadi tentang Unyil? Siapa sih Pak Suyadi itu? Kenal nggak? Ini loh, hasilkan ini loh Pak Suyadi itu. Nah, ini adalah Pak Suyadi. Itu adalah yang menggambarkan Unyil. Nah, tokoh Unyil. Namanya Pak Raden itu loh, nah Pak Raden. Kalau kalian nanti gambarnya hebat seperti tokoh-tokoh seperti ini, ada yang tahu lagi tentang Marvel, komik Marvel? Nah, ini adalah Aryo Anandito, adalah apa ini yang menggambarkan tentang komik Marvel. Komik Marvel. Nah, ini adalah komik Marvel, adalah yang menggambarkan tentang Anindito. Dari belakang nih, dari Anindito. Nah, sudah ada tentang pembelajaran hari ini. Tentang pembelajaran hari ini, apakah ada kesulitan? Tidak. Nah, sudah pinter semua, sudah hebat semua ya. Tadi Bu Nirma sangat mengapresiasi sekali tentang semuanya, sangat-sangat bagus sekali. Coba kelompok mana yang paling bagus presentasinya, tepuk tangan untuk kelompok Malin Kunda. Ya, jadi semoga kalian tetap bersemangat untuk menjadi ilustrator ya. Karena waktunya sudah habis, kita jangan lupa berdoa dulu ya. Yuk, silakan berdoa dulu. IPK kita. berdoa mulai. Alhamdulillah.